Nusantara dimanapun kalian berada. Saya Henny dari Toto Education Center. Saat ini sedang bersama Kang Toto. Kang Toto ini baru saja menyelesaikan misi perjalanannya dengan kawan-kawan komunitas Mini Trek Surabaya dari Surabaya menuju Jogja dan kembali lagi ke Surabaya tanpa loading atau tanpa diangkut. Ternyata banyak hal yang perlu kita pelajari dari perjalanan mereka. Oke, kali ini kita tanyakan lebih jauh pada Kang Toto langsung. Kami ingin tahu bagaimana awal mulanya tercetus perjalanan dari Surabaya ke Jogja PP gitu. Ya, awalnya ya memang kita suka bersepeda ya, kita suka bersepeda khususnya secara umum hampir semua sepeda saya suka, jadi khususnya sepeda mini trek ini karena sepeda mini trek ini kan merupakan sepeda khas, saya rasa asli Surabaya sebelumnya, jadi dia mulai berkembang sekitar tahun 84 ya 85, biasanya digunakan untuk trek-trekan atau balapan begitu ya. Ya, karena kita suka bersepeda, lalu kita menjalin hubungan dengan berbagai macam komunitas ya, berbagai macam komunitas yang ada. Kita pernah ke Tulungagung, kemudian ya Nganjuk dan beberapa tempat yang lain, ke Pasuruan, ke Sidoarjo, Rian ya, dan berbagai tempat lainnya. Nah, untuk bersepeda jauh memang ada beberapa dari anggota kami yang pernah, cuma ya bersepeda saja tanpa istilahnya tidak menemui komunitas-komunitas yang ada atau belum menemui komunitas. Berhubung mini trek ini sekarang lagi booming, juga ada komunitas-komunitas di berbagai kota ya. Nah, lalu kita mencari ide bagaimana kalau kita bersilaturahmi di wilayah yang akan kita lalui. Tentunya sementara ini adalah kita menuju Jogja terlebih dahulu. Jadi dari Surabaya Jogja kan cukup jauh, nanti kita akan menemui komunitas-komunitas yang akan kita lewati. Jadi untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Jadi idenya seperti itu. Maka tercetuslah perjalanan Jogja Surabaya PP no loading. Kenapa no loading? Karena memang semboyan mini trek Surabaya itu adalah harus dipancal, jadi istilahnya pancalan rek ya. Jadi mini trek Surabaya itu harus dipancal, pergi dan kembali dan no loading. Jadi memang kalau kita berangkat atau keluar kota, kita harus mempersiapkan terutama fisik dan mental. Dan itu saya rasa perlu latihan khusus. Jadi, perjalanan dari Surabaya ya biasa saja. Jadi kami pertama diberangkatkan oleh teman-teman mini trek, artinya diiringi oleh teman-teman mini trek Surabaya ya. Jadi ya, saya berangkat tepat pukul 6 dari Taman Bungkul ya. Cuma saya persiapan memang mulai sebelum subuh. Jadi sebenarnya saya juga agak kedandapan sih, soalnya sebelumnya satu hari ke 2 hari sebelumnya itu saya habis turun dari Gunung Lawu. Jadi sebenarnya fisik saya juga masih capek sebenarnya. Jadi habis turun dari Gunung Lawu, tapi karena saya kepingin ikut ya teman-teman, sebenarnya tuh kita berangkat tanggal 14, harusnya berangkat tanggal 14, cuma tanggal itu berbarengan, tanggal 15 itu berbarengan dengan saya ke Gunung Lawu. Jadi saya minta diundur lah. Jadi saya turun dari Lawu itu sekitar tanggal 18 ya, tanggal 18, kemudian diundur tanggal 20 keberangkatan ke Jogja. Jadi ya saya lumayan fisiknya sebenarnya lumayan masih capek. Jadi tanggal 20 saya berangkat. Perjalanan pertama adalah dari Surabaya menuju Mojokerto ya. Di Mojokerto itu saya berhenti cari warung ya, makan dulu santai. Perjalanan dari Surabaya Mojokerto memakan waktu sekitar 1,5 jam, itu 55 kiloan, 55 sampai 60 kilo lah, atau 1,5 jam. Jadi masih fisik masih fresh-freshnya ya. Kemudian kita cari warung makan di Mojokerto. Setelah makan dari Mojokerto, kita lanjut ke habis Mojokerto itu Jombang ya, Jombang, kemudian Kertosono. Nah di Kertosono kita berhenti lagi di pom bensin itu ya. Jadi
sampai Kertosono itu seingat saya sekitar siang ya, jam 12-an. Jadi kami agak lama di situ, memang cukup lama itu kan, karena juga panas ya. Jadi saya sholat dulu di situ. Jadi kita sholat dulu, kemudian ya sampai cari warung makan lagi karena setiap antar kota cuma kita harus makan ya. Jadi perjalanan jarak jauh, kalau kekurangan asupan bisa apa namanya, kolaps, kita bisa beliur, istilahnya beliur di kepala itu. Jadi nasi atau makanan yang berkarbohidrat tinggi itu harus masuk. Di Jawa atau Solo juga ada makanan nasi, tapi kita kan makanan alami saja. Jadi cukup lama kita di Kertosono, ada sekitar lama setengah jam lebih itu, 1 jam gitu. Ya setelah itu kita lanjut menuju perjalanan menuju Ngawi ya. Jadi menuju Ngawi kita lanjut dari Kertosono, cukup panas. Kemudian di situ kaki saya mulai kram. Jadi di Kertosono kaki saya mulai kram karena memang pada saat itu teman-teman itu cukup cepat ya, cukup digenjot cukup banter ya. Jadi hampir 35 atau mungkin pas itu hampir masuk 40. Saya memaksakan, jadi kaki saya agak kram waktu itu. Jadi kemudian otomatis saya agak tertinggal ya. Jadi teman-teman akhirnya ya agak menunggu gitu. Saya dinginkan di antara kota itu, saya lupa daerah mana itu. Jadi saya mendinginkan karena kalau sudah kram nggak bisa dipaksa, itu pasti nanti akan berhenti. Jadi harus pelan dulu, kita berhenti dulu, kemudian saya siram dengan air ya. Saran dari itu ya, senior itu Abah, kita siram dengan air. Kita siram dulu dengan air, kita istirahatkan. Setelah cukup agak apa namanya, lemas lagi, kita jalan lagi. Cuma ini sekarang yang biasanya banter-banter, ini sekarang agak pelan ya. Jadi agak pelan ya, gitu. Agak pelan, kemudian tapi nggak pelan banget ya. Yang jelas putaran kaki dulu, putaran kaki. Kemudian singkat kata saya akhirnya sampai di Nganjuk, kemudian lanjut sampai di Caruban. Jadi di Caruban kita berhenti sebentar. Setelah itu kita lanjut lagi sampai Ngawi ya. Sampai Ngawi di pom bensin lagi. Itu sudah maghrib. Kita sholat maghrib dulu ya. Jadi sholat maghrib, kemudian ya bersih, ada yang mandi, ya wudhu di situ. Rencananya memang sebenarnya kita mau lanjut. Setelah dari situ itu sekitar hampir maghrib itu ya, sekitar 6:30 gitu ya. Kita lanjut. Pokoknya habis maghrib kita lanjut. Tapi dalam perjalanan rupanya karena kita mau masuki hutan Karangjati yang gelap. Sebenarnya kita juga ada lampu, sebenarnya sudah kita pasang lampu depan itu 1, tapi lampu belakang semua ada. Cuma pada saat itu karena malam yang gelap itu truk atau bis yang dari arah Surabaya menuju ke Jogja itu banyak dan besar ya, kendaraannya besar. Nah itu truk gandengnya itu ya, kalau yang depannya kan biasanya lurus gini ya, belakangnya itu bisa goyang-goyang. Saya itu hampir mengenai salah satu teman saya. Jadi salah teman kita Parto itu hampir kena serempet ya, ban belakang gandengan. Ini berbahaya sekali. Lalu kita putuskan, kita stop atau berhenti. Kita akan melanjutkan perjalanan besok paginya karena kondisi medan tidak memungkinkan. Bahaya kita memasuki hutan di mana banyak kendaraan besar yang lalu lalang di situ dan cepat lajunya ya. Jadi kita berhenti di Ngawi gitu. Kemudian setelah dari Ngawi itu ya kita istirahat di situ ya. Ada teman saya yang dari Ngawi juga, Mas Karman namanya, datang untuk menemani. Sebenarnya di situ banyak sekali komunitas-komunitas yang dari Ngawi atau di wilayah sekitar yang menghimbau kita untuk mampir. Tapi karena baterai saya waktu itu drop, jadi saya nggak tahu WA masuk atau nggak tahu. Teman-teman yang lain juga sudah cukup jauh juga dari lokasi, jadi saya putuskan istirahat aja lah di pom bensin ya. Di Ngawi itu susahnya banyak nyamuknya ternyata.
tidurnya nggak bisa nyenyak ya, jadi banyak nyamuk. Memang tidur di alam di luar ya, di pom bensin ya, jadi tentu ya tahu sendiri lah kenyamanan seperti apa. Tapi itulah ciri khas dari mini track Surabaya ya. Jadi kita nggak mewah-mewah ya, memang ini kan liar, namanya ya seperti menyesuaikan di alam bebas. Tapi bagi saya itu biasa saja, karena saya juga biasa tidur di hutan pada saat pendakian itu biasa saja. Jadi bagi saya sih nyaman-nyaman saja, malah asik ya. Paginya kita berangkat setelah subuh, siap-siap tepat jam 6 kita berangkat. Tapi kita cek dulu, kita berangkat bukan berangkat langsung, tapi kita berangkat cari warung dulu ya, makan dulu jam 7 sampai jam 7 itu kita baru berangkat ya, berangkat dari Ngawi. Nah itu kaki saya sudah gak kram lagi ya, saya sudah. Kemudian intinya perjalanan dari Surabaya dari Ngawi ke Jogja ini ya bisa dibilang datar lah, karena setelah sampai di situ mulai banyak tanjakan dan turunan ya. Setelah masuk hutan Karajati itu kan banyak tanjakan dan turunan. Tentu ini ada trik-trik atau tip khusus untuk melalui suatu tanjakan ya. Jadi karena apa? Karena sepeda mini track single gear itu kan dirancang, jadi kita nggak bisa ngoper ya, Coba kalau kita lihat ini ya cek. Nah saya menggunakan gigi 53, ini 53 ukurannya, sedangkan yang belakang ini 12 ya, 12 53. Jadi ciri khas dari sepeda mini track Surabaya itu adalah single gear, jadi ini single gear ya. Ada yang menggunakan 12, ada yang menggunakan belakangnya adalah 13. Termasuk ini piringannya atau cranknya ini bisa menggunakan 52 12 atau 53 13. Saya menggunakan 53 12. Jadi tentu cukup berat. Ini berat ini. Kalau jalan lurus tarikan pertama pasti berat ya, tapi kalau sudah jalan enteng. Cuma kalau ditanjakan bisa Anda bayangkan, kalau jalan lurus pemulaan aja berat, tanjakan akan sangat berat karena dia nggak bisa dioper ya. Ini adalah ciri khas dari sepeda mini track Surabaya seperti ini. Jadi karena kita sudah melalui tanjakan-tanjakan di daerah Ngawi itu ya, Ngawi, Caruban, jadi hutan Saradan, kemudian alas Karangjati itu, nah itu sudah mulai naik turun, yang cukup menguras tenaga. Tapi kita masih bisa lalui semua itu. Nah kemudian kita sampailah singkat kata kita sampai di Sragen ya, Di Sragen itu sudah ada yang menunggu komunitas dari Sragen, mini track Sragen ya. Jadi kita sudah sekitar pukul 10-an lah, 10 kita berhenti di situ, kita dijamu ya. Nah, terima kasih teman-teman komunitas Sragen ya, kita dijamu di situ, ketemu dengan komunitas di Sragen, mini track di Sragen. Itu hari Jumat, jadi kemudian kita Jumatan dulu di Sragen. Di sana kita Jumatan dulu. Setelah itu kita lanjut perjalanan menuju Jogja. Jadi singkat kata kita sampailah di Solo. Dari Sragen menuju Solo tidak begitu jauh sebenarnya ya. Jadi cuma kendaraannya banyak juga, artinya besar-besar ya. Arus lalu lintas yang menuju Solo itu sangat padat. Ya sangat padat dan panas sekali itu. Panas sekali. Jadi akhirnya kita sampailah di Solo. Kita ketemu dengan komunitas mini track di Solo. Anggotanya sedikit yang menggunakan single gear ya. Jadi itu kita ketemu dengan Mas Anjas sama Mas Teguh. Jadi saya tunggu di flyover Solo itu. Kemudian kita diajak ke rumahnya ya. Di sana kita dijamu ya, terima kasih Mas Anjas sama Mas Teguh. Kemudian ya cukup lama, di sana kita lama. Mandi dulu, sholat, lama. Ya berjam-jam di sana. Kita ngobrol-ngobrol sampai sore. Kemudian dari situ, dari Solo, saya diantar langsung oleh teman mini track Solo ini, diantar
sampai ke Jogja. Jadi diiringi sampai ke Jogja. Termasuk Mas Anja sama Mas Teguh ini ikut perjalanan menuju Jogja. Itu sudah waktu sore itu. Kita berangkat menuju Jogja. Nah, sampai di Klaten ada WA dari komunitas Minitrack Klaten, Mas Kadir. Jadi kita disuruh berhenti, artinya mampir ke sana. Ya sebenarnya kita sih mau langsung ke Jogja karena sudah dekat, lagian ya sudah cukup malam kan perjalanan tadi. Tapi juga ke Klaten, jadi ke komunitas Klaten. Ya di sana cukup lama lagi juga ternyata. Rencananya sebentar lah, kita kasih ini kelambi. Nah ini dari komunitas Klaten ini. Klaten apa ya? Minion Bike Indonesia. Nah ini Klaten Minion Bike Indonesia, sama ada kasih masker juga sebenarnya. Maskernya tahu di mana? Ya. Kemudian ini ada beberapa stiker ya, stiker. Tapi saya lupa ini stikernya banyak soalnya ada beberapa. Nah, ini yang ini mungkin ya, ini Klaten. Kemudian ini juga macam ya. Nah, dari Klaten kemudian sampailah kita di Jogja. Jogja itu sudah malam kan, sekitar jam 7 sebenarnya. 7 malam sudah nyampe Jogja. Ya tapi kita nggak langsung pulang, artinya nggak langsung ke penginapan ya. Karena di Jogja sudah ditunggu oleh beberapa komunitas dari Bantul gitu, tapi hanya satu orang perwakilannya mungkin. Jadi kita yang lain mana? Yang lain kayaknya nggak ada, artinya masih atau kemana keluar ya. Jadi kita rencananya mau ketemu besoknya. Jadi itu kita ngobrol dengan perwakilan dari, saya lupa namanya mas siapa ini. Jadi kita ngobrol di situ sampai malam, sampai malam kata kita di Malioboro, bukan Malioboro ya, titik nol sampai malam itu sekitar jam 1 dimulaian sampai jam 1 malam. Berarti saya lanjut pulang istilahnya ke tempat saudara ya, ke tempat saya waktu itu, si Harsiwi namanya, tempatnya di daerah Tatangkuruan di Jakarta. Ya, jadi itu perjalanan kami dari Surabaya menuju Jogja. Ya, sampai di Jogja, keesokan harinya saya ketemu dengan beberapa komunitas Minitrack dan Minion di Jogja. Di antaranya ini Minulio, kemudian dari Minion Jogja, kemudian Sarimin, ya, jadi komunitas Minitrack Jogja. Ya, ini ada salah satu lagi oleh-oleh yang dari mana? Sragen. Nggak kelihatan. Duduk. Tuanya Mas Hana. Jadi kiri. Kendo rodok kenceng. Ya, kendo kenceng. Jadi kayaknya ada yang saya temui di Sragen itu ada 2 grup komunitas ya. Yang pertama menyebut, kemudian pada saat saya pulang saya ketemu lagi dengan ini grup komunitas Sragen yang lain. Kendo rodok kenceng. Saya nginap pada saat pulangnya nginap lagi di Sragen. Jadi singkat kata saya di Jogja itu ya ketemu banyak komunitas ya. Jadi nggak apa-apa ya, ceritanya lompat-lompat aja, karena kalau runtun panjang sekali nanti ceritanya. Jadi saya lompat-lompat aja ceritanya. Jadi di Jogja banyak sekali komunitas. Sebenarnya hari Minggu saat itu kita diajak ada kayak fun pack lah antar komunitas, tapi kita nggak bisa ikut. Sebelumnya saya berikan ucapan terima kasih ya kepada teman-teman Minitrack yang telah memberikan support kepada kita. Mulai dari Solo, Klaten, kemudian Minulio dan Minitrack Jogja, kemudian di Sragen lagi Kendor Kenceng itu yang telah memberikan bantuan. Kemudian di Solo kita ketemu juga dengan Mas April ya, mantan pembalap Jawa Timur, April Yanto, ini teman saya SMP waktu itu. Dia menceritakan tentang sejarah Minitrack di Surabaya. Nanti kita upload videonya dengan Mas April. Nah, jadi yang saya tekankan pada saat pulang ini rupanya tidak semudah pada saat berangkat ya. Karena saya pada saat pulang itu
melawan angin. Jadi pada saat masuk hutan, tanjakan-tanjakan di mana itu Karangjati, kemudian di Alas Saradan, hutan Saradan itu sangat berat karena saya melawan angin dan tanjakan. Ya, Anda tahu sendiri di situ kan banyak sekali naik turun atau tanjakan-tanjakan. Jadi saya melawan tanjakan dan angin, di samping itu juga kendaraan-kendaraan yang besar-besar ya, kendaraan besar-besar. Betul-betul perjuangan yang sangat keras. Jadi sangat berat itu waktu di situ, anginnya kencang sekali, menanjak lagi. Wah, ya apa namanya, rasanya betis ini kaku sekali. Untung aja nggak kram. Jadi lama kita perjalanan pulangnya jadi lama. Ya, jadi hampir 24 jam saya naik sepeda itu pulangnya itu. Makanya teman saya kok nanya kok lama gitu. Iya, karena jadi dari Sragen, kita kan nginep di Sragen ya. Dari pulang itu kita masih ketemu lagi dengan teman saya di Solo. Sampai lama di situ, kemudian di Sragen yang suruh nginap ya, karena ketemu dengan komunitas yang di Sragen. Itu akhirnya besoknya saya berangkat lagi yang dari Sragen ke Surabaya ini yang lama. Jadi kalau kita melalui beberapa hutan dengan sepanjang jalan itu saya melawan angin dan tanjakan. Jadi saya bersepeda full non stop itu ya berhenti beberapa saat untuk makan saja sebentar itu hampir 24 jam karena sangat berat. Kalau di jalan rata yang kayak di Surabaya itu kita bisa kecepatan sampai 40 bisa kalau misalnya kita latihan itu ya Surabaya Sidoarjo itu full 40 itu full speed 40 rata-rata 40 lah, karena kadang-kadang bisa lebih juga. Tapi kalau karena kita melawan angin dan jarak jauh ini tidak bisa. Jadi jangankan segitu, kecepatan 15 saja sudah bagus karena melawan angin itu tadi sangat berat, tanjakan yang banyak. Jadi itu benar-benar menguras tenaga. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin touring, persiapkan fisik. Ya latihan perlu. Tidak bisa langsung ikut, tidak bisa. Saya jamin Anda akan kuat kalau tidak latihan fisik. Dan makanan juga makanan yang cukup, yang bergizi istilahnya. Ya, jadi itu sekelumit kisah saya perjalanan pergi dan kembali ke Surabaya dari Surabaya Jogja PP sekitar 670 kilo ya, 670 kilo perjalanan pulang pergi Surabaya Jogja. Ya. Kalau waktu sampai di Surabaya pukul berapa? Ya karena saya perjalanan itu dari Sragen jam 8 ya. Perjalanan pulangnya ini maksud saya, pulang ya dari Sragen jam 8. 8 apa? 8 pagi. Jadi nyampe Surabaya itu pas adzan subuh. Jadi pas adzan subuh kita jam berapa itu? Jam 4.15 lah, 4.15. Ya, masuk Surabaya. Masuk Surabaya, di Surabaya udah wis kenceng aja wis. Sisa-sisa tenaga saya habiskan sprint gitu, cepat. Dengan Mas Parno saya gak bisa, dengan Abaderan bisa, tahu jalurnya beda sudah masuk rumah. Sebenarnya ada yang mau menyambut tapi karena saya nggak sempat hubungi karena udah lelah ya, kita ingin segera pulang aja. Saya hubungi lagi, baterai juga sudah drop, jadi sempat hubungi. Ya maaf yang mau menyambut dari daerah Krian katanya mau nyambut nganter ke Surabaya ya, jadi saya langsung itu dengan teman-teman langsung masuk ke Surabaya pas adzan subuh. Saya pas adzan subuh, soalnya pada saat itu mau sholat subuh itu saya pikir masih tutup lah sampai rumah. Ini saya genjot aja sampai rumah tepat sekitar jam 5 kurang lah. Persiapan perbekalan yang perlu dibawa ketika perjalanan jauh seperti yang lakukan itu kemarin apa aja? Sama Abah, mana Abah? Mana Abah? Beliau yang nyerta sampai Jogja. Ya. Jadi kita kemarin habis dari Jogja ya. Jogja berempat ya. Ini sama Pak Imam juga. Kita berempat kemarin dari Jogja. Di sana kita menjalin komunikasi dengan beberapa komunitas mini trek yang ada di sekitar Jogja. Jadi dari sini kita menjalin komunikasi dengan
Sragen, Solo, Klaten, Jogja. Ya. Jogja itu juga banyak, Jadi sekarang mulai berkembang sekali di wilayah Jawa Tengah. Kemarin saya dapat WA juga, mereka minta ada touring di wilayah timur seperti Jember, gitu ya, kemarin dari Jember. Ya saya kasih bagi aja. Nanti kalau mungkin liburan lagi baru kita ke sana. Persiapannya apa? Yang paling penting ketika touring jarak jauh? Jaga keselamatan. Persiapannya apa aja yang harus diperhatikan untuk teman-teman lain kalau mau touring? Untuk touring kita jarak jauh, terutama mulai dari sepeda, kondisi Kesiapan sepeda, kesiapan fisik, mental, terutama perut. terutama sana. Itu panganan seperti ono. Semua Sanggup. siap, kalau tanpa sanggup nggak bisa berangkat, Pak. Latihan ya, jadi pertama latihan, memang harus latihan dulu, nggak bisa ujuk-ujuk langsung kita berangkat dan touring jarak jauh. Kemudian yang kedua ya jelas sepedanya, ya sepedanya kita perhatikan. Bannya kita juga harus bawa ban cadangan ya, terus bekal, ya uang ya penting ya uang. Walaupun di sana sebenarnya kita juga disambut ya, dikasih istilahnya disambut ya, dikasih Makan gratis. makan gratis lah gampangannya. Tidur gratis. Ya, rumah tidur kan. Kita tidur apa bensin. Untuk kelengkapan sepeda juga perlu lampu pengaman belakang itu lampu merah, yang kedip, rem depan pakai senter, bisa. Jadi di sini tuh sebenarnya bukan faktor usia, tapi faktor yang penting adalah mental dan fisik. Masih muda tapi kalau fisiknya nggak terlatih atau mentalnya nggak bagus, ya saya rasa nggak akan bisa perjalanan jauh touring, apalagi menggunakan single gear. Ini single gear ya, bukan seperti sepeda-sepeda yang bisa dioper ya, kayak road bike. Itu saya ada road bike, saya juga sering perjalanan jauh dengan road bike. Itu lebih enteng, lebih enak ya, karena apa? Bisa dioper, ditanjakan, kita bisa pindah gigi gitu ya. Kalau ini nggak bisa. Ada ditanjakan, kalau nggak pengalaman jatuh atau lelah, habis energinya. Jadi harus pintar-pintar, perjalanan jauh itu kita nggak bisa push, genjot, nggak bisa. Jadi kita harus mengatur ritme, bisa mengatur ritme ya, kayak seperti itu. Selanjutnya apa ingin melakukan perjalanan jauh lagi, Pak, setelah perjalanan yang kemarin? Ada rencana lagi, malah kemarin bicara sama Mas Parno itu sama Badran, kita mau touring kalau ke Bali, ke Jakarta. Jadi kita menemui komunitas di wilayah Jawa Barat ya. Kita lagi lewat jalur yang mana? Jalur utara atau lewat jalur tengah, melintasi Bandung, ya, Tangerang, dan Jakarta lah, atau ke arah Bali. Tentu kita butuh persiapan fisik, mental juga sih. Jadi rencana kita seperti itu. Jadi itu perjalanan kami. Kemudian yang satu lagi saya ingin mengucapkan terima kasih saya ya kepada teman-teman yang memberikan support dalam touring saya kali ini sama teman-teman. Yang pertama yaitu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Karman ya, teman dan sahabat saya yang setia. Pada saat saya sampai di Ngawi, Mas Karman ini sebenarnya mau menyediakan rumahnya atau tempatnya untuk singgah kita. Jadi saya di sana, tapi karena memang rumahnya cukup jauh dan saya sudah berada di pom bensin ya, saya putuskan saya di pom bensin saja. Kemudian yang Mas Karman ini mendatangi kita untuk menemani ngobrol-ngobrol alam ya. Kemudian teman mini trek Surabaya tentunya yang mengantar kita berangkat dari Surabaya menuju Jogja, diantaranya Bang Ali atau Koko Aliyong, kemudian Julfikar, Jair, Abba Nagras, Bagong dan lain-lain ya, nggak bisa saya sebut satu-satu. Kemudian teman atau rekan setim saya Abadran, Cak Parno dan Pak Imam ya. Kemudian teman-teman dari Union Sragen saya juga ucapkan terima kasih ya. Kemudian dari Jogja, Mas Guru Jogja, kemudian dari Mini Trek Bantul ya, Mas Dewanto, Bagus atau Melinjo Jogja, kemudian Mas Adit Mini Trek Jogja dan Mas Aprian, kemudian Mas Purwanto Minulyo, kemudian dari teman Ponorogo yang menyambut saya waktu ketemu di Klaten ya, Mas Mulyadi Gunawan, ternyata masih teman
kuliah saya dulu ternyata. Saya baru ketemu kemarin pas di Klaten ya, di Klaten. Kemudian Mas Aprilianto di Solo ya, itu juga teman SMP ya. Sama saya wawancarai karena beliau ini mantan pembalap Jawa Timur ya, jadi dan termasuk pemula dari Minitrack Surabaya. Jadi itu. Kemudian Mas Anjas, Mas Teguh di Solo yang sampai mengiringi kita sampai perjalanan ke Jogja. Kemudian dari Mami Seksi atau Mas Comong ini Minitrack Bekasi. Kemudian Mas Zaim Minitrack Sragen. Kemudian Mas Danar juga yang dari Sragen, dan banyak sekali yang mungkin saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Kemudian dari tante saya yang menyediakan tempat juga di Sleman itu ya, BC. Kemudian yang Om Siwi di Yogyakarta. Terima kasih semuanya telah mensupport, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Nanti kalau ada teman-teman mau berkunjung ke Surabaya, silakan monggo bisa hubungi saya atau teman-teman Minitrack Surabaya yang lainnya. Ya, salam Minitrack, pancalan semangat, dan salam sejuluran selalu.